Rahayu, saudara-saudara Siwa Tosana Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Krisadi Channel Jakarta. Marilah kita seperti biasa awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Tujuh belasan memang banyak menyita waktu sebagian daripada kita yang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun bagi saya, Agustus ini tetap disibukkan dengan kebiasaan untuk menerima keris-keris yang baru masuk dalam jajaran JS Collection. Sehingga kesibukan itulah lebih dari 1 minggu sedikit baru bisa membuat tayangan kembali. Ya, semuanya kita sesuaikan dengan urutan prioritas. Yang penting tetap konsisten di jalurnya, jalur Tosanaji. Kita sekarang berada pada tayangan 125. Di tayangan ini saya membawakan suatu tema sederhana tentang situasi perkembangan Tosanaji yang terkini. Sekaligus saya akan mereview pusaka-pusaka koleksi baru saya nomor 6195, 6198, 6199 dan 6201. Jadi dunia Tosanaji itu adalah dunia hobi. Mirip dengan hobi yang lainnya. Namun bedanya dunia Tosanaji ini adalah dunia yang terkait dengan hobi, namun terkait dengan budaya Nusantara. Perkembangan Tosanaji sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara umum. Seperti saat sekarang lagi pandemi. Ekonomi menjadi turun, otomatis perkembangan Tosanaji pun juga jadi tersendat. Namun bagi sebagian orang yang lainnya menganggap bahwa urusan Tosanaji itu adalah urusan perjodohan. Sehingga kalau sudah menganggap urusan perjodohan, otomatis terkait dengan pikiran atau terkait dengan ego, ya harus kita minimalkan. Ketika kita tertarik dengan Tosanaji dan ketepatan ada uang, dan uang itu tidak mengganggu sama sekali kepentingan keluarga kita, itulah perjodohan. Ada sesuatu pengamatan sederhana saya yang saya ingin sampaikan. Pengamatan yang saya dapatkan saat saya mulai intens di Tosanaji dan saya bandingkan dengan situasi terkini. Pada saat memulai Tosanaji, saat itu benar-benar permintaannya sangat tinggi sekali. Setiap ada suatu pameran, pesertanya yang datang juga sangat luar biasa, banyak sekali. Ketika permintaannya tinggi, otomatis harganya jadi sangat tinggi. Jadi saat itu memang sangat fantastis sekali. Harga sekeris bisa sampai MM-an. Saat di Jogja ada pameran, ada teman saya keris yang laku 1,2 M. Tidak kalah, ada yang ditukar dengan properti seharga hampir 2,5 M. Wajar saat itu memang benar-benar Tosanaji langka. Kenapa saat itu langka? Kalau ekonomi lagi bagus, semua orang kolektor pun juga bisa menahan pusaka untuk tetap di tempatnya, sehingga yang beredar hanya beberapa. Kelangkaan itulah ditunjang dengan ekonomi yang bagus, harga menjadi sangat luar biasa fantastis.
Namun kalau saya bandingkan di hari ini, saat ini permintaan turun, otomatis harga turun. Karena apa? Tosanaji banyak, bukan berarti Tosanaji garapan baru ya. Tosanaji lama pun juga banyak. Loh, kenapa kok bisa banyak? Padahal kita ketahui bahwa secara ekonomi juga ada semacam suatu kemunduran. Karena problem ekonomi ini bisa menyentuh para kolektor kita, yang akhirnya karena mungkin usahanya yang ada bermasalah, sehingga dia harus melepaskan Tosanajinya ke market, sehingga menjadikan Tosanaji melimpah. Sudah ekonominya kurang bagus, otomatis harganya jadi turun. Sehingga timbul semacam sesuatu pertanyaan, kalau begitu kapan waktu yang tepat untuk memahari Tosanaji? Ada sebagian orang mengatakan, ya udahlah nunggu ekonomi naik lagi dulu baru beli keris. Anda tahu cerita masa lalu, saat ekonomi tinggi, harganya Tosanaji justru meningkat. Ujungnya juga nggak terkejar. Sekarang harga turun karena ekonomi turun. Nggak juga bisa beli karena juga tidak punya uang. Jadi kondisi yang dilematis ini jawabannya kembali lagi ada di tangan Anda masing-masing. Kalau menurut pandangan saya pribadi, dualitas kehidupan, baik itu laki-laki, perempuan, siang dan malam, positif dan negatif, akan selalu hadir di sepanjang masa. Tidak luput masa pandemi ini, dualitas pun juga hadir. Ada orang yang diuntungkan oleh situasi pandemi, ada juga orang yang dirugikan oleh pandemi ini. Jadi menurut saya, beruntunglah bila Anda saat ini Anda punya uang. Pada saat harga barang atau pusaka yang lagi turun seperti ini, dan Anda suka Tosanaji, ya, perjodohan itu akan terjadi. Jadi menurut saya, kondisi itu akan selalu ada. Namun kalau menurut saya pribadi, lebih dalam daripada itu. Kalau saya tidak hanya sekedar suka Tosanaji secara fisik, tapi sudah menganggapnya saya berTosanaji ini seperti kayak menjalani peran kehidupan saya. Karena saya punya sesuatu pandangan hidup bahwa bumi yang dipijak, langit yang dijunjung. Ketika saya terlahir di Nusantara, saya punya kewajiban untuk mengangkat langit Nusantara ini. Saya bukan seorang konglomerat yang bisa menciptakan lapangan kerja, yang bisa menyedot banyak tenaga kerja. Saya bukan seorang musisi yang mampu mempersembahkan nyanyian saya yang bisa mengharumkan Nusantara ini. Saya hanya suka dalam bidang budaya. Di budaya pun cuma bagian Tosanaji. Lah disitulah saya mampu. Sampai seberapa lama, seberapa kuat, ya menurut saya selama hayat masih ada di kandung badan, saya akan lakukan, karena itu saya sudah anggap jadi peran saya. Saya menyadari saya sudah usia 55 tahun. Waktu yang saya lalui sudah lebih lama dari waktu yang akan datang. Allah alam ya. Saya merasa itu adalah peran saya, dan saya nggak tahu apakah itu juga menjadi peran Anda di tengah keterbatasan waktu kita. Karena peran ini datang dari banyak pertimbangan, salah satunya Indonesia ini bisa menguasai apa. Mulai dari jam tangan yang kita pakai, handphone, mobil yang kita kenakan, segala hal dan lain sebagainya, semuanya buatan luar negeri. Jadi menurut saya, kita sudah terjajah dalam segala aspek.
hanya satu keunggulan kita dari aspek budaya. Ya kalau kita sudah dijajah dari berbagai macam aspek, ini kesempatan kita untuk menjajah dalam arti positif ya, untuk mendengungkan budaya kita, untuk mempengaruhi ya semampu, seluas yang mampu kita lakukan. Jadi ya jangan kaget, hari demi hari, per hari ini di website saya sudah nomor terakhirnya nomor 6202. Dan bahkan hari ini masih ada 9 item yang tinggal difoto kemudian diupload menjadi 6211. Sampai berapa lama? Seberapa banyak? Saya tidak tahu. Saya pun juga mengikuti perjodohan. Ya kalau ada semacam satu dana tersisa tidak mengganggu kepentingan yang lain, ya saya pakai untuk kepentingan Tosanaji. Itulah situasi yang terkini membandingkan dengan masa lalu, sehingga kembali lagi pusatnya pada diri kita. Selalu kita pandang hari itu, kita kalau pandang tidak cocok, memang selalu tidak cocok. Kalau kita pandang cocok, selalu cocok. Makanya kita selalu harus melihat sesuatu yang terbaik di hari apapun kita ada. Mari kita tengok koleksi terbaru saya, beberapa hal yang saya dapatkan. Yang pertama koleksi nomor 6195. Maaf bagi yang kurang sebegitu jelas gambarnya, silahkan Anda menonton di website www.jscollectionkresadi.com. Kris 6195 ini dapurnya adalah dengan gandik tinggi, polos seperti ini adalah tipikal kebulajer. Lantas di atas ada look 3 begini, itu kita sebut dengan uruping dilah. Jadi kebulajer adalah dapur utama, uruping dilah penambah daripada dapur utama tadi. Tentunya secara filosofi Anda sudah paham bahwa yang namanya kebulajer adalah suatu keris yang ditujukan untuk melipat gandakan sumber daya agar bisa bekerja secara maksimal. Bagi petani, sumber dayanya adalah pertaniannya, bagi peternak adalah ternaknya. Buat saya kebulajer untuk pengusaha pun juga cocok, karena seorang pengusaha juga punya sumber daya, yaitu sumber daya manusia yang dikelolanya, termasuk sumber dana dan lain sebagainya. Sehingga dengan kebulajer ini kita mampu memaksimalkan produktivitas dari sumber daya. Kembali lagi ke uruping dilah ini, ada satu pandangan menganggap uruping dilah lebih ke arah adanya suatu tambahan semangat atas dapur utama ini. Namun juga ada filosofi uruping dilah sebagai pencerah, karena uruping dilah, uruping obor, nyalanya obor itu sebagai pencerah bagi sesama. Dan ini pamornya di bawah ini saya anggap nunggak semi, karena ada beberapa titik-titik di atasnya berupa seperti kayak pulau, nunggak semi Pulau Tirto. Dan dapur saya adalah Bertangguh Jenggolo. Mungkin pertanyaannya, nunggak semi itu ditujukan untuk mengembangkan usaha baru yang diikhtiarkan, namun dengan Pulau Tirto ketersediaan air yang cukup, insya Allah suatu tunas dengan kesediaan air yang cukup akan mampu untuk mengembangkan usahanya secara lebih terjamin. Mari kita memasuki pada pusaka yang kedua yang saya ingin tunjukkan pada Anda. Ini menurut saya sangat unik sekali. Saya menjadi sangat-sangat suka sekali. Ya, ini adalah Betok Budo Sigar Jantung. Saya sangat percaya bahwa keris penindih cuma 3. Itu pun saya lihat pada relief Borobudur, kerisnya lurus semua. Kalau nggak Betok Budo, Jalak Budo, ya Katgo. Perkara ada sesuatu pemahaman yang lain, itu menurut saya. Kalau tadi ada kebulajer,
ada uruping dilah di atasnya sebagai penambah. Ini penambahnya di atasnya, tidak mengecil sempat membesar baru kemudian mengecil. Inilah yang kita sebut dengan sigar jantung. Kalau kita bicara tentang kabudan, baik itu betok ataupun yang kita sebut jalak budo ataupun katga, fungsi pertama sebagai penindih untuk menselaraskan keris-keris yang lainnya agar energi doanya menjadi selaras, tidak menjadi tumpang tindih satu sama lain. Fungsi kedua dia sebagai penolak balak. Fungsi ketiga dia sebagai penetralisir kalaupun di rumah kita ada energi yang negatif. Dan keempat bisa untuk penyembuhan. Namun kalau ada yang namanya betok yang ada sigar jantungnya, ini artinya apa? Itu adalah suatu tambahan juga. Karena kalau kita bicara tentang sigar jantung, sejatinya itu adalah suatu harapan agar si tuannya mampu menjadi pribadi yang rendah hati, luhur budi, dan punya keikhlasan yang sangat tinggi. Jadi tetap pada pakem betok atau jalak budo, namun ada sigar jantungnya. Makanya kita sebut betok budo sigar jantung. Kenapa saya anggap menjadi dapur langka? Karena seringkali saya ketemui sigar jantung itu tuh berada pada dapur yang saya sebut dengan jalak budo. Nah ini langkanya adalah dari sisi dapurnya, dapur betok ada sigar jantungnya. Itu menjadi langka. Langka yang kedua adalah ini panjangnya cuma 13,5 cm dari metuk. Sehingga ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa manis, ditambah lagi dengan rangka lama, cendana wangi, handle cendana wangi, sehingga sudah merupakan suatu kesatuan. Nah inilah yang saya katakan tadi, kalau ekonomi tidak bermasalah, yang keris-keris seperti ini tidak akan pernah keluar dari kolektor. Ya beruntunglah situasi ini. Bukan saya suka atas pandemi, saya itu selalu memandang setiap saat itu adalah hari yang terbaik buat saya. Keris ketiga adalah keris nomor 6199, keris corok besar sekali, keris Singosari Sambodo. Masuk keris luk 3 dengan kembang kacang pogok, jalen 1, lambe gajah 1, dan ada greneng, ada tikal alis. Inilah kita sebut dengan Sambodo. Sambodo luk ketiga masuk dalam keluarga jangkung, berarti ada unsur yang terkait dengan masalah urusan tentang impian atau cita-cita. Panjangnya hampir 43 cm. Dan ketepatan menemukan keris Singosari yang sepuh, yang corok dan pedaringan kebak seperti ini terbilang suatu hal yang sangat langka. Jadi Sambodo berawal dari kata sembodo. Seorang yang sembodo senantiasa memiliki tanggung jawab yang tinggi dan orang itu senantiasa mampu memenuhi segala kebutuhan. Kebutuhannya bisa untuk keluarga, usahanya. Yang jelas Sambodo itu didikasikan agar si tuannya menjadi pribadi yang senantiasa tanggung jawab, mampu memenuhi segala kebutuhan, dan di akhir cerita pedaringan kebak akan membawa kita menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Karena ini menyangkut tentang masalah masa depan, luk 3 jangkung ini adalah bagian daripada impian kita. Anda boleh percaya boleh tidak di pasar, cari keris luk 5 banyak, 7 ada, 9 banyak, 11 banyak, 13 luar biasa banyak. Ya enggak tahu. Faktanya keris luk 3 adalah keris yang paling langka. Saya enggak tahu apakah dulu orang kita itu tidak suka punya suatu impian atau cita-cita, pokoknya jalanin saja apa yang sebaiknya dijalankan. Padahal segala mahakarya selalu tercipta didahului oleh suatu impian. Makanya penting untuk kita memiliki pusaka luk 3. Dan yang keempat
terkait dengan keris yang saya dapatkan di nomor 6201, yaitu keris Carang Soko Iras panjang 36,7. Carang Soko adalah keris pembawa kebahagiaan abadi. Pernah saya jelaskan pada tayangan sebelumnya makna Carang Soko secara detail. Namun secara filosofi keseluruhannya adalah sebagai pembawa kebahagiaan abadi. Saya pikir kebahagiaan adalah sesuatu yang diupayakan setiap insan dalam kehidupan ini. Ada sesuatu pamor yang kelihatannya sederhana adalah garis. Namun perlu Anda ketahui, kalau 1 adak 1, kalau 3 yang ada wengkonya itu namanya Tejo Kinurung, kalau 4, 6 itu adalah Janur Sinebit. Namun kalau sudah 5 garis gini, kita sebut dengan pamor gajah gelar. Faktanya, adak kelima paling susah dicari. Karena gajah gelar itu adalah memang dalam kelompok adat berarti bernuansa perlindungan. Namun filosofi gajah gelar tidak hanya sekedar perlindungan, sekaligus menyangkut tentang kekuasaan, posisi. Bagaimana orang senantiasa terlindungi untuk agar secara posisi tetap ada. Ini secara pamor. Sama seperti keris Nogososro. Kalau Nogososro 13-13-nya perlindungan, Nogososro-nya lebih ke arah bagaimana untuk mempertahankan kekuasaan. Dan ada 13 perlindungannya. Kalau Nogososro dapur, kalau gajah gelar adalah makna dari pamor. Di keris itu adalah punya semacam sesuatu kesetaraan-kesetaraan. Kalau Anda suka profil yang tujuannya untuk mempertahankan suatu posisi Anda, di situ ada Nogososro. Tapi kalau Anda nggak suka yang berprofil ada nogonya, keris yang biasa lurus itu kita sebut dengan tanpa profil namanya dapur mangkurat. Mangkurat bumi, mangku bumi sejati ini sama maknanya seperti Nogososro. Kalau Anda suka yang namanya kudi, carilah kudi wayang yang ontobogo. Menurut falsafah Hindu, ontobogo adalah ditujukan untuk menjadi dewa penguasa dunia, sehingga unsurnya kekuasaan. Jadi kalau Anda susur ulang, ada suatu kemiripan antara dapur satu dengan dapur yang lain. Jadi kalau Anda suka singo adalah pimpinan, berbeda dengan naga, beratnya lebih tinggi. Kalau singo pemimpin masih ngurusin urusan lapangan. Nah, terkait dengan singo barong, itu sejajar dengan pasupati yang tanpa ada yang kita sebut dengan profilnya tadi. Demikianlah kira-kira yang bisa saya babar pada kesempatan ini untuk melihat situasi Tosanaji terkini. Harapan saya Anda mendapatkan suatu info dari pelaku usaha bisnis Tosanaji ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, tidak pernah bosan untuk senantiasa mengingatkan. Saya sangat tetap percaya bahwa keris dengan kondisi luk yang ada gerendeng dan sebagainya, ini bukan senjata untuk membunuh orang lain. Sejatinya untuk membunuh diri kita sendiri. Yang kita bunuh diri kita sendirinya adalah ego kita. Sehingga ketika kita berkeris tambah lama, harusnya ego semakin berkurang. Jayalah senantiasa budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi. Nuwun. Sang Bodo Petaringan Kebak, Singosari, panjang 43 cm.